Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SLMS akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Detektor Banjir. Di sini kelompok kami ada saya, Nur Hasana dengan NIM 3441 dan Oktayani dengan NIM 3464. Untuk latar belakang di sini, banjir merupakan masalah yang sering terjadi di setiap tahun. Banjir menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Untuk itu, dibutuhkan sistem deteksi banjir yang lebih efektif dan efisien. Sistem deteksi banjir yang dapat mendeteksi banjir sebelum terjadi dan memberikan peringatan dini akan sangat membantu dalam mengurangi dampak banjir. Untuk analisa kebutuhan pengguna di sini, ada peringatan dini menggunakan pengguna harus menerima peringatan dini sebelum terjadi banjir sehingga dapat mengambil tindakan preventif. Untuk informasi yang akurat, pengguna harus menerima informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kondisi banjir. Untuk akses mudah, pengguna harus dapat mengakses sistem dan informasi yang diperlukan dengan mudah melalui latar buka yang user-friendly. Dan yang terakhir, untuk integrasi dengan sistem lain, pengguna harus dapat mengintegrasikan sistem deteksi banjir dengan sistem lain yang digunakan seperti sistem pengendalian banjir atau sistem pemantauan cuaca. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini untuk kebutuhan fungsionalnya, yang pertama ada sensor. Sensor di sini digunakan untuk mendeteksi kondisi banjir seperti tinggi air, debit air, dan kecepatan arus. Untuk communication-nya di sini untuk mengirimkan data dari sensor ke sistem pemrosesan data. Selanjutnya yaitu untuk data processing. Data processing di sini digunakan untuk menganalisis data yang diterima dari sensor dan mengambil tindakan yang diperlukan seperti memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Untuk selanjutnya actuation. Actuation di sini digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan seperti mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat dan mengendalikan sistem pengendalian banjir. Dan yang terakhir ada user interface. User interface di sini digunakan untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses sistem dan melihat informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang pertama yaitu ada scalability. Scalability di sini harus mampu menangani jumlah sensor yang besar dan mengirimkan data ke server dalam jumlah besar tanpa terganggu. Untuk reliability-nya di sini, sistem harus dapat diandalkan untuk mengirimkan data yang akurat dan tepat waktu serta dapat bertahan dari gangguan jaringan. Untuk security-nya, di sini sistem harus dilindungi dari serangan yang berbahaya dan data yang diterima harus dienkripsi untuk menjamin privasi. Selanjutnya yaitu latency. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sensor ke server harus minimal. Yang selanjutnya ada availability. Availability di sini sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja. Dan yang terakhir ada flexibility. Di sini flexibility sistem harus dapat diintegrasikan dengan sistem lain dan mudah dikembangkan untuk menambahkan fitur baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Oktayani. Selanjutnya itu analisa kebutuhan server. Satu, ada kapasitas penyimpanan, terus kinerja prosesor, terus konektivitas, terus keamanan, ada skalabilitas, terus ketersediaan. Secara keseluruhan, server yang digunakan untuk sistem detektor banjir harus memiliki kapasitas yang cukup besar, performa yang tinggi, konektivitas yang baik, keamanan yang baik, skalabilitas yang baik, dan ketersediaan yang tinggi untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Berikut rancangan node sensor kami, ada ESP32, terus sensor ultrasonik, terus ada next. Terus berikut rangkaian WSN kami. Next. Selanjutnya yaitu private to public.
ada sensor ping, terus ke microcontroller yaitu SP32 tadi, terus ke lampu, dihubungkan ke internet, terus ke websitenya untuk ininya. Terus ada muncul notifikasi kalau eh, terjadinya banjir kayak gitu. Selanjutnya, berikut rancangan Wix kami. Karena boleh ini dilihatin rancangannya. Nah, di sini untuk codingan dan untuk simulasinya seperti ini. Dan di blinknya akan tampil seperti ini. Dan tampil seperti ini. Nah, Terus untuk kesimpulannya, sistem detektor banjir yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam mendeteksi potensi banjir dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada kualitas data sensor. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut adalah meningkatkan akurasi sensor dan menambahkan komponen backup untuk meningkatkan kendali sistem. Penelitian ini sangat penting dalam mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat. demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.